Jadi pada saat ini kelompok yang sesi B ya, sesi B. Jadi nanti kelompok sesi A juga akan dilakukan, akan membuat keyakinan kelas yang sama dengan kita. Sini ibu mempunyai dua kertas warna. Jadi nanti kalau akan menulis apa yang keyakinan kelas kita, tempelkan di sini. Lalu setelah nanti selesai semuanya, baru kita rumuskan bersama-sama nanti apa keyakinan kelas untuk pelajaran kimia. Ya, jadi nanti masing-masing satu orang dua kertas, silakan ditulis. Saya buat di sini ya kan, nanti kau akan tempelkan di papan tulis. Itu kau buat sendiri berdasarkan apa yang kau yakini, ya. Sudah cukup ya untuk menuliskan keyakinan kelas ya. Nah sekarang apa yang kau tulis di kertas yang telah ibu bagikan, kau tempel di sini keyakinan kelas siapa? Yes, ayo semuanya. Kelas 12 Nia. Membaca doa sebelum memulai pelajaran dan setelah konsultasi mengajar. Menjaga dinding-dinding kelas dari coretan. Tidak membolos jam pelajaran. Bisa. Membaca doa sebelum memulai pelajaran dan setelah konsultasi mengajar. Bisa. Tidak membolos jam pelajaran. Fokus di saat jam pelajaran. Menghargai dan menyayangi sesama teman. Masuk kelas tepat waktu. Sudah ada ya? Bersikap yuk. Ada juga kan? Jadi ini nanti keyakinan kelas kita selama satu semester ini dulu ya. Keyakinan kelas 12 1. Yes. Mia go. Menurut keyakinan kelas yang telah kami rumuskan, membuat kami menjadi disiplin dan bertanggung jawab, serta membuat kondisi kelas semakin tertib. Menurut keyakinan kelas yang telah kami remukkan, membuat kami semakin kompak, serta kelas semakin disiplin.
وتكون الجبال كالإهن المنفوش كما هي نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Duduk berdua, awalnya nggak ada niat untuk bercerita, tapi mengarah-arah awalnya, ya kan? Iya, jadi sering ini terjadi fitnah yang berasal dari mulut. Makanya dikatakan jenis fitnah yang pertama ini adalah fitnah mulut, ya. Kamu wanita sering kali bergosip, ya, tidak terlepas membicarakan sesuatu yang kurang jelas, aib orang lain, ya. Bahkan karena selalu bergosip dan fitnah hampir tidak bisa dibedakan, ya. Karena seringnya hampir tidak bisa dibedakan antara gosip dan berfitnah, ya. Ya. Makanya ada yang dikatakan hadis fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau kita melakukan pembunuhan itu hanya sebatas antara kematian. Ya kan? Kalau fitnah, jika seseorang yang kita ceritakan masih hidup, itu akan membawa aib, akan membawa cerita sampai dia mati. Makanya kata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Untuk minggu depan insya Allah kita ibadahnya nanti akan diisi oleh muslim. Kami dari kelas 12 MIA 2 dan H K6. Perkenalkan nama kami Vera Monica dari Servis Utama Kementerian Simamura akan menjelaskan substitusi benzena tentang asilasi. Pertama yaitu rangkaian benzena terdiri dari 6 C6 yaitu H6 yang akan disubstitusikan dengan CH3 COCl. Pada pensubstitusian ini CH yang terdapat pada C6 dan H6 boleh kita lepas salah satunya. Nah, hanya ini kita akan lepas dan Cl yang terdapat pada CH3 COCl, Cl-nya akan kita lepas. Cl dan H kita satukan ke sini. Dia menjadi Bukan. Salah. Maksudnya disatukan di sini. Satukan ke C. Nih, jadi di sini jadi COCH3 dan sedangkan yang di sini H sama Cl digabung jadi HCl. enggak. Ini jadi HCl. Jadi inilah hasilnya yaitu COCH3 dan tambah ditambah HCl. HCl. Nama senyapanya acetophenom. inilah hasil. Nah, inilah rangkaiannya. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sika, Bapak Ibu dan calon Ibu Putra, Bapak Ibu guru beserta yang
hadir pada kesempatan ini. Tidak bosan-bosan kita mengucapkan puji kepada Tuhan Yang Kuasa atas berkat-Nya kita bisa berkumpul di sini, diberikan kesehatan dan merangka workshop mengenai guru penggerak. Adapun untuk acara kita nanti yang pertama itu adalah pembukaan bagi saya protokol, kemudian acara kedua kita lanjutkan dengan doa, nanti akan dibawakan oleh Bapak Rusli Effendi SPD, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dibantu oleh Ibu Seliati Ginting. Setelah itu arahan serta bimbingan dari Kepala SMA Negeri Jawa Tengah oleh Bapak Faisal Hulu SPDMN. Kemudian acara langsung kita lanjutkan kepada penyanyi pertama dari calon guru penggerak Ibu Susi Naisi dengan topik filosofi belajar dewasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Ceriska Apetrina SPD. Ibu itu akan membahas bagaimana nilai dan peran guru penggerak. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Rusli Effendi SPD. Topiknya mengenai visi dan misi guru penggerak. Dan terakhir nanti oleh Ibu Hermina HSIT SPD MSI, topik mengenai budaya positif tentang guru penggerak. Acara akan dilanjutkan dengan sharing atau warna sari karena jawab penutup dan ucapan terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Mohon izin memimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kegiatan kami ini dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan kami ini nanti ya Allah, dan berkahi semua kegiatan yang ada dalam suatu hari ini ya Allah. Kepada Ibu Seliati Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
semua. Yang kami banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Tuga di Kabupaten Tapanuli-Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Baik, pada kesempatan ini saya sedikit memberikan dukungan arahan ke depannya. Saya mulai dari Bu Haja Herlina Hasnianti si SPD MSI, Pak Rusdi Effendi SPD, Ibu Ceriska SPD, Ibu Susila Ningsi SPD. Guru penggerak di Indonesia sekarang sedang digalakkan oleh Menteri Pendidikan kita. Nah, untuk itu kita berharap dengan adanya program workshop oleh guru penggerak yang terpilih di SMA Negeri 2 Tuga ini, yang seyogianya di awal ada 10 orang, menjadi 9 orang yang dinyatakan ikut serta sampai 9 bulan, mungkin 6 bulan lagi ya Bapak Ibu. Mereka ini akan menuntaskan program guru penggerak, di mana beliau ini adalah bagian dari seluruh peserta di Indonesia yang akan menjadi pionir di setiap daerah. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Sangat besar manfaatnya. Program guru penggerak ini dipersiapkan sebagai cikal bakal kepala sekolah di Indonesia. Ini sekolah ini tercatat sebagai sekolah penggerak 9 bulan ke depan, setahun ke depan. Mungkin sekolah ini menjadi guru penggerak. Apa syarat utamanya? Ada dulu guru penggerak ini. Angkatan keberapa ini? Angkatan keempat. Sampai akhirnya saya dengar dari Pak Setia Lilono dan Pak Deden, ini ada sampai angkatan 12. Nah, terima kasih banyak. Nah, yang kedua, dukung program ini biar terimbas. Makanya bahasa mereka ini menimbaskan ke kita, biar kita juga termotivasi seperti kita. Yang ketiga, ayo. Begitu dia mereka ingin melakukan guru penggerak, ayo sama kita bergerak bersama mereka, biar sekolah ini juga nantinya menjadi sekolah penggerak. Adanya guru penggerak, otomatis nanti sekolah ini menjadi sekolah penggerak. Berarti kita semua warga SMA Negeri 2 Tuga, baik gurunya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Salam bahagia. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke penjelasan materi yang mau saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan pendahuluan mewakili dari teman-teman saya STDB Berkah. Bapak Ibu, acara yang kami lakukan ini bukan karena kami pintar, ya Bapak Ibu. Di sini kami hanya berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan selama beberapa bulan, dan kami yakin kalau masalah praktek ilmu kita semua sudah tahu. Dan satu lagi, acara kami di sini sudah melakukan selama 3 bulan. Nah, di 3 bulan ini kami terdiri beberapa modul. Inilah nanti yang akan disampaikan oleh kami masing-masing. Dan yang tugas terakhir dari modul 1 kali ini, inilah dia aksi nyata. Aksi nyata pengimbasan dari modul 1 yang sudah kami pelajari sebelumnya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman seperti yang dibilang Kepala Sekolah sudah mau ikut membantu kami, mendukung kami dalam melakukan pendidikan guru penggerak kami ini. Doakan kami agar kami bisa mendapatkan bukan sebagai calon tapi guru penggerak, dan insya Allah kami juga mendoakan bapak-bapak, ibu guru sekolah kita dan khususnya yang hadir pada saat ini dapat lulus seperti kami menjadi calon guru penggerak. Bapak Ibu, di modul yang telah kami pelajari ada 4 modul, 4 submodul ya. Ada 4 submodul ya. Jadi ini modul 1 terdiri dari 4 submodul. Yang pertama yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Haji Dewantara. Seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, Ki Haji Dewantara itu adalah bapak promotor pendidikan kita.
Jadi filosofi dan pemikiran-pemikirannya lah, maka terciptalah pendidikan dan sistem yang kita lakukan sekarang ini. Dan ini kenapa kosong? Sebenarnya ini video ya Bapak Ibu, ini video bagaimana pendidikan kita pada zaman kolonial. Ya, bagaimana perjuangan Ki Haji Dewantara sehingga muncullah pendidikan awal di Indonesia, yaitu sekolah taman siswa. Tapi mohon maaf karena ini tidak bisa diputar. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ingin tahu, di situ ada di YouTube, sudah tersedia. Nah, inilah intisari pemikiran dari Ki Haji Dewantara. Jadi menurut Ki Haji Dewantara ada beberapa masukannya. Apa itu pendidikan? Yang pertama, Bapak Ibu, dasar pendidikan itu sebagai menuntun di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, nah, menurut Ki Haji Dewantara, bagaimana sih untuk mewujudkan pendidikan yang menurut dasar pendidikan Ki Haji Dewantara? Nah, inilah kita sebagai guru dasar dan pemikiran Ki Haji Dewantara ada 3, ini bahasa Jawa Bapak Ibu, yaitu pertama, ingar sosung tolodo. Kita diharapkan sebagai guru di depan memberi contoh, imayo bangun karso, di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani di belakang memberi dorongan. Jadi itulah dasar pemikiran Ki Haji Dewantara. Sebaiknya kita sebagai guru dapat menerapkan 3 ini. Nah, lalu Bapak Ibu, apalagi dasar pendidikan dari Ki Haji Dewantara, yaitu kita menuntun kodrat anak. Kodrat anak itu apa? Yang pertama, merdeka. Merdeka maksudnya bahwa pengaruh pengajar itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Nah, ini sudah kita rasakan bahwa pendidikan kita itu sekarang sistem merdeka belajar. Nah, selanjutnya kodrat anak apalagi, yaitu bermain. Jadi Bapak Ibu, bermain di sini menurut Ki Haji Dewantara, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Nah, pendidikan itu terdapat dari mana? Itulah dari proses pembelajaran yang kita lakukan dalam bermain. Nah, lalu dasar pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, atau selama ini yang kita sebut student center. Nah, menariknya Bapak Ibu, kenapa Ki Haji Dewantara lebih memfokuskan pendidikan, istilahnya di sini berhamba pada anak. Kalau kita istilahnya berpihak pada murid. Jadi rupanya di sini Ki Haji Dewantara memiliki pengalaman. Ya, pengalamannya katanya waktu itu di sebuah penyesalan. Dulu katanya saat Ki Haji Dewantara ini mengerjakan tugas yang bertumpuk-tumpuk, jadi anaknya yang kecil menangis-nangis, ingin memanggil dia lagi ya, seperti anak-anak kan. Setelah itu Ki Haji Dewantara ini marah. Dia mengeluarkan anaknya dari ruangan kerjanya. Tanpa disadarinya, salju turun dan dia tersadar bahwa di luar anaknya sudah menggigil. Ya, sudah menggigil lalu setelah itu disitulah dia sadar, dan di sini ada juga bahasa Jawanya ya Bapak Ibu. Kue berkale tidak mulia. Intinya saya akan memprioritaskan kamu, ya anak. Jadi disinilah tercetus bahwa pendidikan itu berpihak pada anak atau menghamba pada anak. Lalu dasar pemikiran lain yaitu bukan tabula rasa. Artinya selama ini Bapak Ibu kita kan tahunya anak-anak ini seperti kertas kosong. Kita yang menggambar. Ternyata dari pemikiran itu bukan ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tapi kita sebagai guru hanya menebalkan tumbuh dengan baik. Seperti itulah kita diharapkan sebagai guru bisa seperti petani yang menjaga tanaman kita, dan kita bisa menjaga dan mendidik di
menuntut anak didik kita. Ya, saya rasa hanya itu sekilas dari pemaparan filosofi pendidikan Ki Hadi Dewantara. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Sudah kita lakukan setiap hari, dan karena sudah kita lakukan setiap hari, jadi ini tidak jadi yang familiar, tidak familiar. Ini pasti sudah umum bagi kita. Yang pertama, ya, peran guru itu yakni menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Itu untuk perannya. Dan nilai-nilai guru itu sendiri, guru harus mampu mandiri, ya, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selalu ditekankan pada pendidikan yang sekarang ini adalah berpihak pada murid, student center. Nah, Bapak Ibu, peran dan nilai ini sudah melekat pada kita, ya, sudah melekat. Apalagi kita yang terpanggil sebagai pendidik. Nah, sudah kita lakukan ini Bapak Ibu. Yang paling utama yang sering kita lakukan yaitu memimpin pembelajaran. Bapak Ibu sudah memimpin pembelajaran, mengelola kelas, kemudian memikirkan apa tindak lanjut, kemudian apa umpan balik yang akan diberikan kepada anak, kemudian kita merefleksi. Nah, untuk menggerakkan komunitas praktisi, sebenarnya ini sangat penting selalu kita seorang guru. Tetapi mungkin tidak semua guru memiliki bakat untuk menggerakkan komunitas praktisi, yakni yang menggerakkan MGMP, kalau di SMP ada KKG, seperti itu. Tetapi secara tidak resmi kita sudah lakukan itu, sering malah. Kenapa? Bapak Ibu se-MGMP misalnya, satu apel. Bagaimana perkembangan anak didik si Anu? Pasti kita sudah berkolaborasi dengan teman atau mengajak berdiskusi. Saya sudah sampai bab di sini, Bapak. Bagaimana? Saya kendala di sini. Nah, itu sudah menggerakkan komunitas praktisi meskipun dalam tahapan hanya secara tidak resmi, hanya beberapa buku saja. Itu dia. Kemudian untuk menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini Bapak Ibu guru, saya akui untuk menjadi coach bagi guru lain terkadang saya masih kurang percaya diri. Ya, menjadi coach bagi guru lain ini bisa memberikan pelatihan kepada teman seperti ada yang berbakat di dalam menyusun poster, dia akan memberikan ilmunya itu kepada teman, begini buat, atau dia memiliki kemampuan dalam mengelola Excel. Nah, itu sudah menjadi coach bagi guru lain. Itu sudah sering kita lakukan, ya kan? Terlebih lagi kita baru ini mengerjakan erator. Sekarang ada teman yang terkendala di situ, kita bimbing. Nah, di situ sudah menjadi coach bagi guru lain. Nah, kemudian peran guru penggerak yakni mendorong kolaborasi antar guru ini sangat sering kita lakukan, baik di dalam piket, di dalam ekstrakurikuler, sudah kita lakukan nih Bapak Ibu. Cuma bahasanya mungkin karena kita tidak sadari bahwasanya memang kita sudah melakukan kolaborasi dengan guru yang lain. Kemudian munculkan kepemimpinan murid ini. Ini dia yang paling penting dan paling berperan dalam kehidupan situasi sekolah, ya, yakni mewujudkan kepemimpinan murid. Kita sudah bantu si anak, ya, bisa mengikuti paskibraka, dikirim untuk melakukan pramuka atau jambore atau sampai ke Malaysia sudah pernah kita lakukan itu Bapak Ibu. Sampai dia mampu dia memenangkan suatu olimpiade atau apapun itu sudah kita lakukan. Berarti kita sudah mewujudkan kepemimpinan murid. Itu peran kita. Itu dia. Kemudian ini untuk nilai guru mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid dan inovatif. Nah, saya pribadi untuk keseluruhan ini sudah saya lakukan dan Bapak Ibu guru pun pasti sudah melakukan ini. Nah, yang menjadi kendala saya yang paling sering adalah inovatif. Saya akui memang karena saya masih banyak kekurangan. Inovatif itu masih harus saya kembangkan. Itu tugas kita Bapak Ibu, melakukan inovatif dalam pembelajaran, dalam kita menghadapi anak dengan berbagai karakter. Itu harus kita selalu belajar terus menerus. Nah, di sini dia kita kadang sebagai guru dan pendidik ini
cukup puas dengan apa yang sudah ada. Nah, inovatif itu yang dikembangkan, sangat penting saya rasa. Untuk mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, saya rasa Bapak Ibu guru sudah melakukan hal ini sebelumnya. Baik. Kemudian, seorang guru atau pendidik itu harus mampu dalam menghadapi murid dan orang tua. Yang pertama, murid itu harus dilibatkan, Bapak Ibu. Dilibatkan secara aktif, tetapi dengan catatan dia memiliki belajar yang bermakna sambil bermain. Itu sebenarnya sudah tuntutan dari KHD bahwasanya kita belajar sambil bermain. Nah, guru penggerak itu harus mampu melibatkan orang tua. Kita tidak bisa bergerak memajukan siswa, ya, kalau tidak melibatkan orang tua. Karena sebagian besar pengaruh yang dibawa anak itu adalah pengaruh dari rumah. Jadi kita harus melibatkan orang tua bagaimana perkembangannya di rumah supaya kita dapat ini anak mau diapakan. Kenapa emosinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk guru lain dan stakeholder. Yang guru lain saya rasa saya tidak seharusnya mengajari Bapak Ibu dalam memiliki hubungan dengan guru lain. Saya rasa kita semua dalam hubungan baik dengan guru lain. Tetapi stakeholder ini terkadang tidak kita pergunakan secara maksimal. Sementara stakeholder memang sangat dibutuhkan pada saat kita untuk mencerdaskan si anak. Ini sering tidak kita pergunakan dan tidak kita lakukan. Sementara stakeholder ada banyak yang bisa tersedia di sekitar kita yang mampu untuk mendukung peningkatan pendidikan di sekolah kita. Kemudian ini tujuan utama untuk pendidikan di Indonesia saat ini adalah membentuk pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang pertama ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Saya rasa untuk keenam ini yang paling sulit saat ini adalah membentuk siswa kita atau pelajar kita yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini. Kita tahu bersama bahwasanya imbas dari COVID-19 itu menyulitkan kita dalam membentuk karakter anak. Nah, sementara kita dituntut untuk mewujudkan pelajar itu yang mencerminkan pelajar mewujudkan ini, ya, pelajar yang mencerminkan pelajar Pancasila, profil yang Pancasilais. Tetapi tidak ada pelajar yang memiliki kecerdasan kalau dia tidak berakhlak mulia. Itu dia. Ya, kita itu bersama-sama yang ingin sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan, semoga Bapak Ibu berkenan menerima dan bersama-sama dengan saya menjelaskannya di sekolah kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Pak Kepala, silakan ya. Di sini saya akan membawakan sebelumnya yang mengenai visi guru penggerak. Ini elaborasi pemahaman modul 1.3 visi guru penggerak. Ada capaian umum dalam visi guru penggerak ini. Yang pertama itu mengembangkan visi yang lebih jelas mengenai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan tentunya memetakan kekuatan yang dimiliki CGP ini calon guru penggerak demi mewujudkan visi pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian memetakan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan perubahan melalui kekuatan yang dimiliki dari dalam diri, luar diri untuk mewujudkan visi pendidikan yang berpihak pada murid. Semua dari awal selalu berpihak pada murid. Ada beberapa capaian khusus, yaitu guru penggerak harus mampu, di sini harus mampu merumuskan visinya mengenai lingkungan belajar yang berpihak pada murid, kemudian mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki calon guru penggerak dalam mendukung penumbuhan potensi murid, kemudian membuat rencana manajemen perubahan, selanjutnya menjalankan rencana manajemen perubahan tersebut. Di sini ada beberapa pengertian visi kalau dilihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satunya kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Kita harus melihat inti persoalan dulu dalam sekolah kita, pertama pada murid, baru kita
menjalankan visi yang ada dalam diri kita sendiri. Kemudian ini tadi ada profil pelajaran Pancasila. Visi seorang guru penggerak itu berasal dari guru penggerak. Di sini visi saya itu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar. Itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan sekarang atau Mas Menteri, itu siswa kita harus merdeka belajar. Kemudian yang saya tidak akan pernah bisa, tapi karena kebersamaan dan saling mendukung, saya menjadi taswir, menjadi CBP. Bahkan di sekolah ini kita harus saling mendukung agar menjadi yang terbaik. Saya rasa tidak panjang lebar karena tadi teman-teman kita sudah sangat panjang dan jelas, dan di sini saya hanya menambahkan sedikit itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan beserta kami membantu kami dalam program pelatihan yang sedang kami laksanakan, yaitu program studi musda. Saya akan membawakan modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Nah, sebelum saya mulai, saya akan menyapa Bapak Ibu dulu dengan kalimat, kalau saya bilang salam dan bahagia, berarti Bapak Ibu nanti akan membalas salam dan bahagia. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih. Mulai ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Kenapa di hadiah Dewantara pada saat dia memasuki ruang kelas yang selalu mengucapkan salam dan bahagia, salam dan bahagia, itu merupakan suatu doa. Artinya setiap pertemuan itu kita akan memperoleh keberkahan, kita akan memperoleh kesehatan, kita akan memperoleh kemudahan dalam memahami apa yang nanti berlangsung di setiap kegiatan kita. Nah, pembahasan kita budaya positif. Apa itu budaya? Nah, kita ketahui budaya itu adalah suatu kebiasaan, ya, suatu kebiasaan yang nantinya kebiasaan ini akan mempunyai nilai, akan mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan yang bagaimana? Tujuan yang bernilai positif. Nah, di sini nanti budaya positif paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol yang pertama. Kemudian nanti yang kedua itu mengenai disiplin positif dan motivasi. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar. Yang keempat itu nantinya teori kontrol. Yang kemudian yang terakhir nanti restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu? Nah, nanti akan saya paparkan satu persatu. Nah, saya sakit permainan mengenai perubahan paradigma yang pertama ya. Nah, di sini saya ada Bapak Ibu untuk mengembangkan tangan. Mengembangkan tangan, anggaplah di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu yakini.
di sini dengan segala respon, dengan segala usaha yang dilakukan di Ucesnya, dengan keyakinan Ibu Suryati, dengan kontrol diri yang ada pada dirinya, dia akan tetap meyakini bahwasanya yang berharga yang dia miliki itu tidak akan dia berikan ke orang lain, walaupun orang yang berusaha merebut tersebut melakukan segala macam cara. Nah, disinilah stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Jadi Ibu Suryati berhasil mengontrol keyakinan apa yang dianggap tidak betul akan dia yakini, walaupun banyak faktor-faktor dia untuk bisa merubah keyakinan. Itu dia di sini ya, jadi stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana dibuat itu? Betul? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa senang, merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana kira-kira itu? Apakah menguatkan karakter? Kita menganggap kalau mereka merasa bersalah sudah kita kontrol gitu. Ya. Bahasa ilusi yang kita ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Tujuan kerangka tujuan kita. Jadi kalau kita ingin berubah sedikit-sedikit, berarti akan kita ubah dalam diri kita sikap dan perilaku. Tapi apabila kita ingin memperbaiki cara utama, apabila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma Anda, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi sebelum kita menuntut seseorang untuk berubah, berarti awalnya dimulai dari dirasakan, oh saya dunia ini seperti ini. Pada orang lain kita tidak bisa menyamakan pemahaman kita itu dengan orang tersebut. Itu teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Nah, bagaimana teori kontrolnya? Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap orang melakukan perilaku tidak memiliki, itu tidak bisa kita sebut suatu kesalahan. Ya, tapi kita beranggapan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa dia melakukan ini? Kita tidak bisa mencet langsung, oh kamu ini salah, apa yang kau lakukan itu salah. Sementara dia kan punya tujuan untuk melakukan itu. Itu teori kontrolnya. Kemudian kita lanjut model berpikir menang dan kalah, itu stimulus respon. Nah, teori kontrol bagaimana? Arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan. Jadi disiplin itu bukan aturan, bukan tata tertib, tapi kita berusaha belajar menggali apa yang kita punya, potensi yang kita punya untuk mencapai suatu goal, untuk mencapai suatu tujuan. Yang dimana sih suatu tujuan itu lingkungan kelas, ya lingkungan kelas. Nah, dari lingkungan kelas itu akan mempunyai suatu keyakinan di dalam kelas. Dari keyakinan itu akan menghasilkan suatu lingkungan yang positif di dalam kelas. Nah, dari lingkungan yang positif akan menghasilkan gaya yang positif di dalam kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas, peraturan kelas kan itu. Nah, sekarang tidak peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Ini ada ayat. Tersenggol tidak pada saat belajar ya. Dari jalan keluar yang dilakukan bersama-sama dengan siswa.
memang itulah kendala kita, itulah apa kita Bapak Ibu. PR kita itulah budaya positif. kita harus memberikan mereka hal-hal yang positif. Gitu. Sangat sulit memang menekan emosi ini, sangat sulit. Sudah dibujuk. Kenapa? Jadi bagaimana? Solusimu apa anakku? Sampai seperti itu bahasanya. Sebenarnya kalau udah berbalik saja tuh siswa itu sudah mau saya tapi saya coba dan memang semua guru yang ada di Setak Teknik ini sama bu apanya pengalamannya kami masih anak dari SD si anak sudah menggunakan sepatu yang seharusnya memang seperti itu peraturan sekolah. Jadi kalau di materi itu tidak boleh kasar, ditanyakan apa sebabnya, betul-betul kita kalau bisa kita sediakan sepatunya. Tapi itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Karena kita belum mengetahui karakteristik dan kebutuhan dasar anak. Itu jawabannya. Kita kan sudah belajar kebutuhan dasar anak kan? Itu saja. Karena kita belum mengetahui karakteristik dan kebutuhan anak. Jadi itulah jawaban instruktur. Ya, di teman-teman seperti itu tanya jawab seperti itu apa dan berulang kali coba. Jadi jangan menghukum, jangan aja menghukum. Cobalah sebagai teman dan ujungnya cobalah sebagai manajerial. Sebagai manajerial pasti anak orang kalau kita lembutkan, kita baik sama dia, selalu bermanfaat bagi dia. Yakinlah Bapak Ibu kata instruktur, dia akan berubah dengan sendirinya. Oke, terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Saya kesimpulan dari pertanyaan itu, mohon maaf bagi penyanyi cek. Berarti udah terimbas ini. Kayaknya saya udah terimbas tadi. Ini udah terimbas. Oh iya. Iya. Itu semua Pak. Iya. Semua disampaikan. Berarti udah terimbas. Keempat narasumber yang telah menyajikan begitu indahnya materi yang mereka sajikan. Yang pertama, masukan yang pertama. Tadi saya tertarik apa yang disampaikan oleh Ibu Susi. Ada inovasi. Hanya penyajian CPP ini kita berharap inovasi di dalam PTN muncul besok dan seterusnya. Harapan saya, ketiga hal yang saya sampaikan ini ayo berubah. Restorasi di bidang pendidikan ini kita harapkan di SMA Negeri 2 Tunggal kelak di tahun pelajaran PPDB 2022-2023 siswa itu tertarik datang ke sekolah kita. Barangkali itu masukan dari saya. Apa tadi yang dipaparkan Bapak Ibu sebenarnya adalah hal yang sangat berharga kalau saya secara pribadi. Saya sebenarnya sangat suka kalau mendengarkan seperti ini karena itu dapat memotivasi kita diri ya, memotivasi diri untuk kembali lagi sebenarnya saya menggali potensi karena setiap guru sebenarnya sangat potensial, punya bakat gitu loh dalam mengajar ya. Tapi kadang memang di situasi tempat dan waktu kadang-kadang membuat kita malas ya. Menurut kita bingung. Cuman kalau secara pribadi apa yang disampaikan tadi itu menjadi motivasi untuk saya. Itu berharga sekali, apalagi tadi secara sistematis sampai kepada Ibu Ite tadi yang disampaikan itu keren banget. Kalau dikerjakan sebenarnya mantap sekali gitu. Cuman itulah tantangan ke depan. Bagaimana supaya saya kata pribadi saya ya, bagaimana saya secara pribadi bisa nanti lebih bermotivasi lagi untuk melakukan, mengerjakan kriteria-kriteria dari guru yang benar-benar dia student center gitu, enggak jadi teacher center. Waktu saya pun mengikuti PPG sertifikasi sebenarnya itu sudah diterangkan gitu. Iya, udah diberikan, diterangkan dan pada saat PPG itu memang semangat kali kita. Mantap kali ini gitu. Nanti ke tempat kerja nanti kerjakan lagi. Tapi kadang enggak ini gitu. Motivasi itu kadang down. Yang benar ya,
fokus kepada yang dipaparkan Ibu Herlina. Kita harus memberikan student center. Sebenarnya ini sudah ada rencana saat CBSA, cara belajar siswa aktif, serangan kepada siswa. Kita itu yang pernah mengalami ya. Tapi memang lain tempat, lain karakter siswa. Kita lihat kayak ekonomi siswa di sini keras ya. Jadi memang saya pun saat ini lebih banyak termotivasi membuat inovasi seperti anak SD kita mengajar. Jadi kita bilang, dulu kita harus tugas ini, sekarang saya udah bergaya. Bahkan kalau saya mulai aktif ya bapak masukan suara saya keras masuk itu. Tapi resikonya kayak gini Pak, habis suara saya. Nggak bisa saya ngelar malam. Aduh, itu pula ya. Terima kasih masukan juga seperti dihajar dengan kemarin itu memang mungkin mereka mengatakan secara Jawa, benar Jawa itu apapun yang terjadi kita termotivasi, kita punya apa karakter kita tuh keras, kita punya ego tinggi, apa kita masa guru, tapi betul saya ajarkan harus meredam student center, berikan kepada mereka, mereka mempunyai kebutuhan. Mungkin ada yang perlu kasih sayang, ya, ada yang perlu A dan B. Tapi terima kasih, masukan dan motivasi kiranya kita terapkan, ya, memberi perubahan dan juga semakin siswa menghargai, menghormati kita lebih baik lagi. Nilai positif bisa mereka ambil dari sekolah kita dan mereka bisa berguna ke depan, mengharumkan nama sekolah, membanggakan kita masing-masing. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Artinya siswa itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita dunia pendidikan, dan ini akan menjadi penentu kemana Indonesia ini. Yang terakhir kita harus kembali ke bagaimana refleksi diri kita. Refleksi diri kita melihat bagaimana pendidikan ini. Yang terakhir mungkin Bapak Ibu, meskipun kita banyak berkecimpung di MGMP kolaborasi, maka hari ini diingatkan pentingnya itu, di mana kita bisa share, kita bisa berkolaborasi, kita bisa tanya apa kekurangan dan bagaimana untuk memajukan pendidikan. Akhir kata, bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, maka dikatakan di sini ubahlah sikap dan perilaku. Yang pertama ditanyakan adalah ubahlah perilaku, bukan perilaku anak-anak, tetapi ubahlah perilaku Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan dari intisari kita beri aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih. Bangun dan bukalah mata.